meninggalkan sifat besar. Pakai yang lain. Itu kalau tergantung dimensinya, seberapa besar diameternya. Makin besar harusnya makin mahal, makin tinggi makin mahal. Dan ketinggian itu dipengaruhi sama seberapa murni hasil yang kita inginkan. Makin murni itu akan semakin tinggi kolomnya. Makin murni, makin tinggi, makin dekat perbedaan titik bidik juga semakin tinggi kolomnya. Kalau kita misalnya 80 derajat titik bidik dengan 200 sama yang 80 dengan 100 itu akan lebih tinggi yang 80 ke 100 karena perbedaan titik bidiknya lebih dekat. Ya kalau kita bikin kolomnya pendek, otomatis akan banyak air yang ikut ke atas. Ya kalau kan etanol air misalkan ya, airnya akan banyak terikut ke atas sehingga itu kolom yang lebih tinggi. Kemudian kondenser boiler ini optimasi tergantung luas transfer panas, ada delta P dan ada luas transfer. Delta P-nya kecil, luas transfernya akan besar, sehingga nanti harga alatnya akan mahal. Jadi kalau delta P-nya besar, otomatis kita butuh A yang lebih kecil, tapi nanti laju tingginya mungkin butuh lebih banyak ya untuk Q yang sama. Jadi ada trade-off antara dimensi alat dan seberapa banyak konsumsi kita terkait sama lajunya. Sebisa mungkin bahan yang berbahaya itu kita pisahkan duluan. Kalau bahannya berbahaya kita pisahkan duluan yang mungkin sudah meledak, yang resiko meledaknya tinggi kalau misalkan dia terkena panas atau mungkin kalau dia tergabung sama senyawa lain. Awalnya dia ada A, B, C, D, E, tapi kalau misalkan A sama C ini ketemu dengan rasio tertentu dia bisa bereaksi dan meledak, nah itu kalau bisa kita pisahkan duluan salah satunya. Masalah keamanan. Ini dalam jumlah sedikit aman, tapi kalau misalkan dalam rasio tertentu A sama C ini bisa ketemu, dia akan bereaksi dan menimbulkan ledakan. Nah, kalau di eksotermis akhirnya ada reaksi rantai meledak dan sebagainya, itu kita pisahkan duluan. Minimal salah satunya kita amankan kalau bisa dulu. Kalau bahayanya karena bereaksi ya salah satu kita hilangkan, itu sudah aman ya. Tapi kalau dia individunya sendiri sudah berbahaya, nah ini kalau bisa kita pisahkan duluan. Yang pertama masalah keamanan. Kedua, ini kalau bahannya mudah terdegradasi. Kalau dia kena panas duluan, apalagi makin bawah ya, misalkan bagian yang bawah sini, ini kan makin bawah makin gede titiknya. Jadi kalau bisa yang gampang terdegradasi karena panas kita pisahkan duluan.
misalnya ada apa sih kayak protein atau yang sebahasanya itu kan gampang rusak kayak di pelaku ini kalau harus didisilasi ini kita pisahkan duluan. Yang ketiga kalau korosif. Kalau korosif berarti mengerah distilasi 30 meter tebalnya sekian mili atau sekian cm itu harus stainless steel semua atau bahan lain yang tahan karat, yang tahan korosi, sehingga secara konstruksi akan lebih mahal. Kalau kita punya misalkan apa yang tadi HF, jadi kita punya HF sama ada yang lain DD. Ini kalau HF kita pisahkan duluan, otomatis yang belakang kalau dia ada korosif kita bisa pakai material yang lebih murah. Tapi kalau HF ini kita pisahkan paling belakang, otomatis mengarah distilasi kalau ada 4 kaca dari stainless steel. Ini masih sambungan ya sama yang atas. Kayak gas. Karena kalau gas kan udah jauh banget ya bedanya. Bahkan kalau bisa tidak kita distilasi ya kita pisahkan dulu kayak kemarin. Kita pakai separator dulu, pisahin gas dari cairannya, baru nanti cairannya kita distilasi. Itu yang lebih mudah. Kemudian dekomposisi thermal ini masih nyambung dengan yang atas. Jadi kalau bahannya itu dia bisa terdekomposisi kalau kena panas, akan ada kemungkinan produk dekomposisinya itu dia terikut ke hasil bawah, ikut ke bottom. Jadi kalau kita mau ambil produk utama, kita ambil sebagai disilat supaya hasil dekomposisi ini tidak ikut ke produk akhir. Kita ambil disilat supaya hasil produk akhirnya akan murni, semurni mungkin. 100 hingga tapi mendekati. Jadi kalau kita punya 3 komponen, kita punya 2 opsi untuk pemisahan. Kalau kita punya 4, kita punya 5 opsi. Kita punya 5, kita punya 14, kita punya 8 komponen, kita punya 429 opsi. Ada 429 kemungkinan pemisahan yang bisa kita lakukan. Mana yang harus dipilih? Gak mungkin kalau bikin pabrik semuanya kita analisis detail 429 kemungkinan kapan bikin pabriknya kalau kayak gini ya. Sehingga ada metode dasar, metode yang tidak sulit ya untuk dilakukan sebagai analisis awal, sehingga kita bisa ini dari 429 atau dari 42 ini kita mungkin bisa turunkan kandidatnya dari 42 jadi 5. 5 ini baru nanti dianalisis lebih detail. Daripada 42 kita analisis detail, habis waktu, habis biaya, tenaga, hasilnya tuh mungkin tidak beda jauh. Jadi akan lebih baik kita batasi dulu jumlah awalnya, nanti baru kita fokus ke mungkin 5 atau berapa yang terbaik, supaya tidak memakan banyak waktu, efisiensi waktu. Metodenya ada yang paling gampang, chemistry, dia kualitatif. Lalu ada paper dot, ini kuantitatif, sederhana. Ada shortcut calculation, ini RP. Ada detail, ini kalau yang kita pelajari ya 2 awal.
kualitatif dan kuantitatif sederhana. Yang pertama adalah yang pemisahannya paling susah, itu kita pisahkan terakhir. Yang pemisahannya paling susah itu adalah yang titik didihnya paling dekat. Kalau ada 10 senyawa, ya kebanyakan 3 dia ya. Ada 3 senyawa 80 derajat, 85 derajat, dan 1200 gambar 150. Maka 80 dan 85 ini kita pisahkan terakhir. Kita pisahkan 85 dengan 150 dulu. Atau kalau ada 4 sama 200, ini kan tetap ya lebih dekat 40 85. Maka kita lakukan dulu 85 dengan 150 atau 150 dengan 200 dulu. Intinya yang paling dekat titik didihnya atau alfanya paling mendekati 1 itu kita pisahkan terakhir. Yang kedua, komponen yang paling ringan, yang paling mudah menguap, kita pisahkan duluan. Di awal kalau ada 10 kilomol, 20 kilomol, 2 juta kilomol, yang 2 juta dulu kita pisahkan. Kalau bisa seimbang, misalkan molnya, total mol yang masuk itu 100 mol, itu sudah ABCDE. Kalau bisa ke atas itu 50 mol, ke bawah 50 mol. Kalau nggak bisa yang paling mendekati 50-50. Kalau paling dekat 40-60 ya udah berarti 40-10. Kalau paling dekat 35-65 ya udah 35-65. Jadi sedekat mungkin equimolar, atas dan bawah kalau bisa molnya sama. Sama diameter kolom. Kalau bisa diameternya jangan satu itu kecil banget, satu gede banget, karena duduknya bakal kasar. Ada diameter semua, ada datanya, alfanya ada. Alfa dua senyawa yang berdekatannya juga sudah dihitung. Topnya terhadap senyawa tertentu misalkan air atau apapun atau senyawa sendiri. Kalau di sini yang jadi patokan adalah si N-pentan ya, makanya dia relatif volatilisnya 1. Karena yang lainnya lebih mudah menguap daripada N-pentan, otomatis relatif volatilisnya lebih dari 1. Jadi gampang, oleh ke atas tapi gampang. Untuk ngitung alfa 2 komponen yang berdekatan gampang, atas dari bawah. 121 bagi 1, 121. 578 bagi 2,98, 1,94. 2,98 bagi 2,36, 1,26. 2,36 bagi 1,21, 1,93. Tinggal dibagi. Ada apa tadi ya? Untuk aturannya pertama adalah kalau yang paling susah kita pisahkan, maka kita pisahkan terakhir. Mana yang paling susah? Yang paling susah mana? Yang paling susah dipisahkan apa sama apa? Satu.
patokan bukan ininya ya, bukan yang ini, tapi yang kanan ya. 2 alfa yang berdekatan. Kalau di sini angkanya bukan 1,94, misalkan di sini 1,01. Maka meskipun ini angkanya 5, yang satu yang di bawah tetap ini yang kita anggap ini agak sulit. Karena titik didihnya paling dekat definisinya ya, bukan relatif volatil, tapi 2 senyawa yang berdekatan, titik didihnya paling dekat, alfanya paling dekat. Yang alfanya paling dekat itu adalah 301 ke 309. Titik didihnya paling dekat yang daripada ini, selisihnya 30 derajat. Ini selisihnya hanya 8 derajat. Jadi yang paling dekat titik didihnya kita pisahkan. Kalau yang paling mudah menguap duluan, yang mana duluan? Topan ya. Kalau yang paling banyak duluan? Yang paling banyak duluan yang mana? Pentan ya. 317,5. Kalau supaya equimolar, pisahkannya di mana? Supaya equimolar kita pisahkan di CD, dan paling mudah menguap kita pisahkan dengan 2. Problemnya adalah kalau kita pilih, pilihannya bisa yang ini dan yang ini, karena sama-sama satu ya. Sama-sama satu kayak gini ya. Ini bentrok. Misalkan kita lagi kita pilih salah satu, sama ya, masih bentrok lagi. Ini adalah kelemahan cara heuristik, jadi bisa bentrok. Tapi kalau misalkan nggak bentrok, kalau dia nggak sama-sama satu, misalnya ini, ya nggak apa-apa, dia tetap di sini ya. Ini contohnya bukan di bawah, tapi yang paling banyak itu ada di atas, kayak gini. Ada 2, ini cuma 1. Nah ini kita pilih yang 2. Kalau misalkan 2 ya, kalau ini 2, ini 1, dan ini silang, otomatis yang bawah enggak, yang ini enggak. 1 sama 2 kita pilih yang 2. Simpel kan? Nggak tahu. Ada yang mau ditanyakan? Sama 2, kita bisa pakai metode yang paperload. Ide dasarnya adalah semakin banyak uap, maka akan semakin besar diameter kolom. Kalau uapnya banyak, diameternya akan besar. Kenapa diameternya besar? Karena gas atau uap itu menempati volume lebih banyak daripada cairan. Kalau lajunya konstan, laju masanya konstan, ketika diameternya kecil dia cairan aman. Tapi kalau masanya sama, diameternya sama, tapi dia bentuknya gas, maka nanti laju atau kecepatannya akan bertambah, akan jadi turbulen. Problemnya kalau turbulen sama kayak angin badai, yang harusnya, tahu kan ya gambarnya ya, kalau tray itu dia turun, itu kan airnya ya. Tapi kalau gasnya terlalu cepat karena diameternya kecil, otomatis ini akan nyembur ke atas, airnya nyembur ke atas,
sehingga tidak ada yang namanya stage lagi, tidak ada lagi yang namanya tray, semuanya jadi campuran air dan gas. Jadi kayak angin badai, semuanya ke bawah ke atas. Supaya tidak seperti itu, maka diameternya diperbesar. Kalau diameternya diperbesar, harga alatnya mahal. Karena makin besar, makin banyak material yang dibutuhkan, otomatis secara basic ya pasti lebih mahal. Jadi kemudian beban di kondenser juga semakin besar. Oh, las. Maka supaya tidak terlalu mahal, kita turunkan total papernya. Jadi di semua menara distilasi kalau kita jumlahkan total uangnya di semua segmen distilasi. Itu apa? Jadi kalau ada 4 menara distilasi, maka total beban uangnya di distilasi 1 tambah kedua tambah ketiga tambah keempat ini minimal. Seminimal mungkin. Itu ide dasarnya dari metode paper. Kita mengurangi kuantitas dari uap supaya diameter kolomnya bisa kita perkecil. Diameter kolom kecil, harganya lebih murah. Bergasal operasi nah. Kalau momentum yang ikan gitu ya. Oke. Paperboard itu kita cari supaya di distilasi 1, 2, 3, 4 itu minimal. Problemnya adalah bagaimana cara mencari nilai V totalnya. Berapa sih nilai V totalnya? Gimana cara menghitung berapa uap di distilasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Sebanyak jumlah menara distilasinya. Gimana cara mencari nilai uap totalnya? Untuk mencari nilai uap, itu adalah yang keluar dari distilasi bagian atas yang mau masuk ke kondenser. Ini adalah vapornya, uapnya. Kemudian dari uap ini dikondensasikan. Sebagian kita ambil yang kita sebut sebagai distilat. Sebagian lagi kita kembalikan cairan. Rasionya kita sebut sebagai reflux, antara yang menjadi hasil dengan yang kita kembalikan, itulah reflux. Secara neraca massa gampang ya, V itu adalah L plus D. Dan untuk L ini biasanya tidak ada indikatornya ya, tidak kita pasang indikator. Yang kita pasang indikator adalah yang di keluaran sini yang kita ambil sebagai distilat. Maka nilai L itu akan kita substitusikan dengan hubungan lain sehingga nilainya bisa kita ketahui. Kita pakai hubungan reflux. Reflux itu adalah L per D. Rasio antara yang dikembalikan dengan yang diambil sebagai distilat, itu adalah reflux. Distilat. Sama sih ini jadi L plus D juga ya. Kalau kita ganti seperti ini, P sama dengan D kali 1 plus R, sama aja L plus D. Kemudian kita juga punya R itu sama dengan RF kali RM atau R min. RF besarannya berapa? 1,2.
35 ya kalau nggak salah sampai 1,5. Ini adalah RF. R ini adalah reflux aktual yang kita gunakan. R min adalah reflux minimum pada saat jumlah stage-nya tak ideal. Sehingga nilai R kita substitusi dengan RF kali R min. Maka kita dapatkan rumus yang belakang ini. D ini ada, kalau di pabrik ada ininya ya, ada indikatornya. Kita bisa lihat berapa flow D. RF ini tetapan 1,25 sampai 1,5 dari best practice, dari orang sudah membuat ratusan ribuan. Umumnya ditemukan nilainya sekitar segini yang optimal yang kita gunakan. Nah, yang belum ada adalah nilai reflux minimum. Berapa sih nilai reflux minimumnya? Maka nilai R min ini atau RF ini harus kita cari dulu. Oke, metode Underwood. Ada persamaan garis operasi atas, ada persamaan garis depan, sama ada persamaan kesetimbangan. Ini kayaknya sudah pernah sudah ya? Udah. Sama persis kan persamaannya ya? Sama. Underwood ujian. Underwood. Dari Kita operasi pakai atas. tiga persamaan ini. Garis operasi atas, persamaan kesetimbangan, dan garis depan. Aku kan masih belajar itu. Ini belum berapa sih? Sama? Sama siapa? Sama siapa? Kan Pak Erik kan diganti Pak Petro. Iya. Iya tahu. Guru dosen baru kan? Dosen baru kan? Iya. Soalnya diganti sama Pak Erik. Emangnya dijadikan? Ya, berapa? Kemudian nilai X-nya kita substitusikan lagi ke garis operasi atas sehingga kita dapatkan nilai Y. Kita ke PK kita dapatkan persamaan akhirnya adalah yang atas. Inilah yang kita gunakan untuk mencari nilai RF. Kita masukkan dalam keadaan jenuh. Keadaan jenuh ada dua, bisa kita cair jenuh atau uap jenuh. Kalau kita pakai cair jenuh maka Q-nya sama dengan 1, persamaannya jadi lebih sederhana. Atau kalau kita pakai Q sama dengan 0, persamaannya jadi yang bawah ini. Kita masukkan umpan ke dalam menara ventilasi itu dalam keadaan jenuh, supaya kalau dia masuk ke dalam kolom ventilasi dia langsung timbangan. Kalau kita masukkan dalam keadaan dingin misalkan, ya dia harus naik dulu temperaturnya, turun ke bawah, turun terus, baru nanti dia timbangan, baru dia buang. Jadi akan lebih baik ketika masuk dia langsung seimbang, langsung ada keseimbangan uap cair. Ya tetap sih ada keseimbangan, tapi kan tidak sebagus kalau dari awal sudah kita jenuhkan di awal.
Kemudian untuk PPTK kita tidak menghitung secara detail, maka kita bisa ambil asumsi XD itu sama dengan 1. Artinya murni kalau kita pisahkan A, B, C, D, E, A-nya kalau ke atas ya A doang yang ke atas, nggak ada B, C, D, E. Aktualnya ini susah dicapai. Pasti akan ada B yang ikut walaupun jumlahnya 0,00 sekian, tapi tetap ada kita. Cuma untuk mempermudah perhitungan, kita asumsikan bahwa yang pemisahan ini selalu sempurna. Kalau kita bisa A, B, C, D, E, kita pisahin jadi AB ke bawah B, C, E, ke bawah C, D, E. Ini murni. AB misalnya jadi A murni, jadi B murni. C, D, E kalau kita pisahin di C, D dan bawahnya E, E-nya ini murni. C, D kita pisahin C-nya murni, D-nya murni. Jadi semua komponen kita pisahkan murni perfect 100%. Asumsinya ya. Untuk mempermudah perhitungan dalam PPTK aktualnya tidak ada ini. Tidak pakai asumsi ini. Hanya untuk menyederhanakan perhitungan karena kita belajar konsep, tidak belajar menghitung detail. Yang penting konsepnya dapat. Apa ya? Kalau RP kalian mau ngitung paper load, maka pakainya asumsinya yang atas tanpa pakai XD. Ini nggak boleh ada, karena nggak dipakai nih XD sama dengan Apa? SD. Tapi kalau nggak ada SD kita harus lagi SMP. XD. kita pakai asumsi satu dengan liquid dan pemisahan sempurna XD sama dengan 1 sehingga RM sama dengan 1 ZF kali alpha min 1. Lalu dari tercampur karena pemisahannya sempurna maka otomatis semuanya jadi istilah dari XD, tidak ada latar. Maka ZF itu sama dengan D per F, sehingga persamaan akhir yang kita dapatkan adalah V sama dengan D tambah F kali RF per alpha min 1. Persamaan inilah yang kita pakai untuk menghitung paper load atau beban uap. Kita kelar nanti kita kelar kayaknya. Satu koma berapa? 25 mas. 1,2 ya? Atau RF 1,2. Belakangnya sampai 1,5 ya? Iya. Enggak tahu depannya 1, berapa? 35. 1,35 ya? Atau 1,2? Iya sama. Enggak, aktualnya berapa sih? 1,35 atau 1,2? 1,25 ya? 1,2 atau 35 atau 3? Kalau belakangnya 1,5 ya? Pokoknya dia 1,3 sampai 1,5 ya? 25 Yang kurang lebih ya, pokoknya sekitaran segitu ya. Sampai 1,5, kalau belakangnya 1,5 ini enggak. Saya duakan. Ini para menduakan. Daripada menduakan. Apa? Yang kedua, kenapa kita nggak pakai uap dulu adalah karena kalau cair itu kita naikin turunin tekanan gampang pakai pompa. Kalau uap kita harus pakai Kompresor dulu. Yang lebih murah pompa nggak sih? Kenapa nggak pakai sabun atau superheated? Kalau dia uap lewat jenuh maka dia harus kena dingin dulu, harus ke atas dulu sampai pas ke titik jenuhnya dia baru bisa kesetimbangan. Di bawah. Si bawah. Udah kelar.
akselerasi. Iya. Betul. Nggak tahu sih. Sedih. Karena tadi kan 1 sama 1 ada itu satu pilihan, silang dan centang ini bukan pilihan, tentu pilihannya antara dua yang atas. Kalau neutral kita bisa pakai paper load. Dan Apa ini? kita hitung per bagian. Apa itu? Nanti dari 14 kemungkinan kita hitung semua, kita bisa dapatkan mana yang paling kecil. Ini nggak penting sih sebetulnya ya. Apa itu? Persen. Ini kalau diurutkan dari yang paling kecil maka yang sekuensi yang ini. Bisa yang hitungnya ya? Nggak bisa. Lupa juga. Ada rumus yang ngikutin tadi kan Z itu. Kita ambil sampel 1 ya. Cara menghitungnya, kita tentukan dulu yang mana pemisahan yang mana yang mau kita hitung. Dari 1 sampai 14 mau yang mana yang dicobain? Sampel untuk menghitung bebas. Dua aja. Yang berapa nomor berapa? Satu aja. Satu aja. A B C D E. Bisa yang di A B C dulu. Terus A B ya. Iya. Abi. A B dan C. Udah selesai ya. Oke, untuk yang di distilasi pertama, ini distilasi pertama berarti Iya, suara. rumusnya udah hafal ya. D tambah F kali RF per alpha min 1. Rumusnya, nah ini ya, D tambah F kali RF per alpha min 1. Dia tambah F tambah R kali 1. Kalau belum hafal ditulis lagi, P sama dengan D tambah F dikali Kali RF RF alpha min bagi 1. alpha dikurangi 1. Untuk yang pertama ini kan semuanya adalah ABCDE ya. Kita pisahkannya di CD. Istilahnya apa? ABC berarti. Istilahnya apa? ABC. Istilahnya ABC ya. ABC. Berarti D-nya itu adalah penjumlahan 3 komponen ini. 3 komponen. Masih 408,3 ya. Tambah Ditambah S 404 49. berapa ini? 499 ya. 498. 5, 6, 11, 11, 6, 17, 18, 5 ya? 499 berarti. 5 tambah 7 lagi. 7. Ini lah, masih hitungin. Ditambah 8 tambah 8, 16, 16 tambah 6, 8. 2, 49. 7, 6, 13, 9, 19, 20, 27, 7 kan bentar ya? 27, Enggak, dia masih kayak palsu. 7, 9, 98, 17, 18, 21, 499. 3, 4, 7, 9, 91, 7,2 ya? Salah ngitung. 499 tambah berapa itu coba. Coba dihitung ulang kalau yang ini. itu 907 ya? 907 kalau di total semua. RF-nya mau pakai berapa? 1,5 aja lah. Maksimal. Alpha min 1. Berapa alfanya? Alpha ABC
Alfanya berapa? 194. Berapa alfanya? Di 1926. Berapa nilai alfanya? Kali dibagi dikurang ditambah, nah itulah hasilnya berapa. Berapa tuh? Ini kalau yang kedua kita anggap itu adalah yang kita anggap inilah pemisahannya ya. ABC DE kita misalkan isolasi, ini ada AB AB di C, C, kita misalkan isolasi ada AB AB sama C sama B, sama lagi ada A, ada sama ini ada C, doang. Ini nggak kelihatan ada tuh. D, ini ada E. Iya, stiker halan. Oke, yang di bawah ya. Itu adalah yang kedua. Kita mau hitung yang kedua. Nah ini kalian hitung aja ya berapa hasilnya, nggak terlalu ini. Yang penting kan caranya ya. Nanti kalian hitung itu dapat V1 atau dari warna biar gak berapa kalian. Oke, sekarang kita hitung V2. V2 itu yang bawah. Yang ini ya. Untuk V2 istilahnya berapa? 181 Pak. 181,4 ya. Iya. Tambah 317. F-nya 498,9. 9, FF-nya kita ambil lagi 1,5 gitu. Alfanya berapa? 1,21. Kurang 1. Itu Yang berapa? kedua. Sekarang yang ketiga ada si warna lagi, warna hijau. Ini yang ketiga di sini. Untuk menghitung V3, D-nya berapa? Apa itu? 181,5 ya? 181. Iya. Iya enggak? Iya Pak, total A sama B itu. Atau 1,5 iya Pak. Tambah Total ABC berapa? 408,3 ya? Total ABC ya. Kali 1,5 lagi. Alfanya berapa? Alpha 1,26 Pak. 1,26 ya? Kurang 1. Oke, sekarang kita hitung yang keempat. Warna ungu. Ini V4 nya. D nya berapa? 45. 45,4 ya. F nya F-nya 181,5. 181,5. FF kita ambil 1,5. Alfanya berapa? 1,94. 1,94 kurang 1. Nah, untuk overloadnya V-nya itu adalah kalian tambahkan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Nah, hasil 4 perhitungan tadi kalian jumlahkan, kalian dapatkan nilai V-nya berapa totalnya ya. Itulah hasilnya. Kalau kalian dapat ini, berarti kalian tinggal menghitung 13 lagi kemungkinan istilasi yang lain. Kalian baru dapat yang sequence pertama. Ulangi lagi 13 kali. Nanti kalian akan dapatkan yang paling kecil, itulah yang kalian pilih. Gampang kan? Gampang. Kenapa? Di apa? Favorit? Ini lanjut lagi. Iya.
Jadi kalian tambahkan yang V1 tadi kan berapa ini ya? Yang ini tambahkan yang V2, tambahkan V3, tambahkan V4. Itu totalnya. Ini V1, ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini hasil perhitungannya ya, V1, V2, V3. Nah, kalian dapat totalnya, ini adalah V-nya. Penjumlahan V1, V2, V3, V4 langsung dari 30. Iya benar. Jadi perhitungan tadi kalian baru dapat 1630. Kalian cari yang 13 yang lain. Nanti kalian bandingkan mana yang paling kecil V totalnya, itulah yang kalian pakai. Ini mudah tapi lama. Gampang kan? Gampang tapi lama. Itu adalah kekurangannya vapor load, lama perhitungannya. Jadi kalau mau efektifnya kayak gimana, kalian pakai dulu heuristik. Kalau heuristik mentok baru kalian pindah ke vapor load. Kalau dari awal kalian pakai vapor load kan lama nih 14 ya. Jadi kalian pakai heuristik dulu. Kalau dilanjutin heuristiknya mentok baru kalian pakai vapor load, itu akan lebih gampang. Jadi kalian tetap hitung tapi mungkin ada 14, mungkin sisa 8, itu kan lebih sederhana ya daripada 14. Asumsi yang kalian pakai maka akan semakin melenceng. Ini kalau misalkan tekanan semuanya kita asumsikan sama ya 6 dan alfanya kita hitung ulang. Alfa itu selalu berubah karena alfa kan tergantung seberapa gampang dia menguap. Seberapa gampang dia menguap itu tergantung tekanan. Kalau tekanannya berubah, tekanan uap berubah, titik berubah. Dan biasanya untuk menara distilasi itu selalu kita lihat dulu tekanannya supaya nanti ketika kita dapatkan hasilnya di atas ini tidak vakum. Kalau kita masuk, misalkan cuma ada satu distilasi, kita nggak mungkin masuk 1 ATM. Selalu kita buat lebih dari 1 ATM, misalkan 1,2 ATM, sehingga nanti ya di atas ini tidak vakum. Jadi 1 ATM di atas, di bawah 1,5 misalkan. Sebisa mungkin nggak vakum di bagian atas. Makanya di awal biasanya kasih tekanan supaya atas nggak vakum. Yang paling banter 1 ATM lah, nggak boleh kurang dari itu. Karena kalau sistemnya vakum itu lebih repot. Secara perancangan lebih repot. Temperatur tentunya ya, jadi tekanan dan temperatur itu diatur dulu, tekanan dan temperaturnya, baru nanti dilakukan ventilasi. Tekanan diatur supaya di atas nggak vakum, temperatur diatur supaya dia cair. Ini umum dilakukan sebelum distilasi. Atur supaya pendinginannya kita nggak perlu pakai refrigeran. Jadi tekanannya kita otak-atik supaya pendinginan nggak perlu pakai refrigeran. Supaya dia bisa mengembun di titik-titik yang lebih tinggi, nggak di minus gitu. Misalkan di 1 derajat dia masih ya. Misalnya kan dari 10 derajat jadi 30 gitu ya, atau 20-an kalau dia mengembun tidak harus sampai 10. Nah ini makanya dia kalau berbeda asumsi yang kita gunakan urutannya jadi berubah. Tracknya berubah. Iya lagi. Ada yang mau ditanyakan? Dan heuristik, yang heuristik itu dia ada ketentuan khusus. Kadang ada senyawa itu kalau dia ada campuran, dia lebih gampang dipisahkan daripada kalau dipisahin susah karena titik titiknya dekat.
Tapi kalau ada ABC, B sama C ini dia berinteraksi sehingga berikan. dia malah jadi lebih gampang dipisahkan. Nah itu malah ini yang harusnya dipisahkan terakhir ini malah jadi harusnya dipisahkan duluan. Ada kalanya seperti itu, jadi A misalkan 80 derajat, ini 85 derajat. Tapi kalau B ini ketemu sama senyawa C, ini ada interaksi sehingga berubah titik didihnya. Nah ini malah harusnya dipisah duluan. Ya harusnya terakhir malah di duluan. Ini ada kasus khusus di beberapa kasus seperti ini. Senyawanya berinteraksi dengan senyawa lain malah jadi lebih gampang dipisahkan di awal daripada di akhir. Tapi kalau di soal ujian, kalau seperti ini pasti di step di soal ya, nggak mungkin kalian harus tahu dengan sendirinya. Kalau ada case ini di soal pasti dikasih tahu. Tapi kalau RP sebagai preliminary kita tidak memilih satu terbaik, kita pilih biasanya lebih dari satu, misalkan 5 terbaik ya. Nanti 5 terbaik yang kita dapatkan inilah yang baru kita hitung ulang dengan cara yang detail untuk cari mana yang bisa mendapatkan biaya total minimum. Jadi bukan satu yang terbaik yang dipilih ya kalau aktualnya. Tapi kalau di PPTK kita pilih satu terbaik. Kalau aktualnya nggak satu. Dan aktualnya heuristik itu nggak segampang centang kayak tadi. Terbanyak duluan ya. Terbanyak duluan tapi case-nya ada ABC, A-nya 10, B-nya 1500, C-nya 1501. Dua-duanya bisa jadi terbanyak ini karena bedanya selisihnya nggak jauh. Kalau aktualnya itu lebih ribet, tidak segampang satu centang selesai. Dan ada prioritas juga dari 4 centang itu nilainya nggak sama ya. Kalau aktualnya nggak sama, ada yang lebih kita prioritaskan. Dan nggak bisa yang terbanyak duluan terus. Setiap case itu beda-beda. Ada yang lebih kita fokuskan terbanyak, ada yang kita fokuskan ke yang lebih gampang semua, ada yang lebih jadi tiap case itu tergantung masing-masing. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Aktualnya kayak gitu, tapi kalau di ujian ya adalah ikhlasin. Anggap aja semuanya centang nilainya sama. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai materinya? Yang sudah ada, PG-nya ada, alfanya ada. Aturan pertama, terserah sih mau yang pertama yang mana, bebas, jangan ada 4, bebas kalian mau menentukan mana dua. Kalau yang paling mudah menguap maka A duluan. Yang volatil maka A duluan. Paling suka harus dihitung dulu berapa yang hitungnya ya. Coba dihitung nih masing-masing berapa nih. 1,25 sama 1 ya 1,25 ya. 125. 3 bagi 1,25 berapa? 2,4 Pak. Berapa? 2,4. 2,4. Iya. 2,4. Kalau 3,93 bagi 3 1,33. 1,33. 1,33. Jadi 2, berapa ini? 2,4 ya? 2,4. 798 bagi 399 2. 2 ya? 2. Ini 1, 2. Oke, kalau dari pemisahan paling susah berarti D-nya terakhir ya. 1,25, 24, 13 sama 2. 1,25 paling mendekati 1. Berarti yang D kita pisahkan terakhir. Yang paling banyak C berarti C kita pisahkan duluan. Equimolar secara kasar-kasar kalau kita lihat pemisahannya di CD ya. CD. Berarti CD duluan.
karena ini 400 yang kurang lebih 400 dapat juga kurang lebih mendekati 400. Bahwa angka sini bola kalau kita bisa di CD. Sekarang kita masukkan ke tabel. Tadi yang lebih udah pasti A ya. Yang paling susah tadi DE 1,25. Tadi kalau kita pisahkan supaya kirim dolar itu di CD. Yang paling banyak itu C. Supaya C bisa keluar maka bisa di BC dan bisa di CD. Nanti ada dua opsi. Kalau kayak gini ini satu, ini bahkan silang, ini dua, otomatis kita pilih opsi yang ketiga. Nah, step pertama sama kayak tadi, kalau mau dimudahkan otomatis A. Yang paling susah dari A, B dengan BC itu adalah yang BC ya 1,33. Berarti kita misalkan terakhir. Yang paling banyak C. Kalau mau equilibrium polar ya C potongnya ya. Jika ini 1, ini 2 dan 1 silang. Kalau kayak gini bentrok, maka kita hitung pakai paper law. Contohnya sama kayak tadi. D-nya adalah berarti kalau di sini D-nya adalah A-nya. F-nya adalah ABC. Alfanya adalah alfa AB. Dua yang berarti. Untuk BC, D-nya adalah hanya B saja. F-nya adalah BC. Alfanya adalah alfa BC. Dan kita pilih yang paling sedikitnya. Sekuensi pertama nggak usah kita hitung lagi karena sudah pilihannya udah pasti ya. Makanya kita hanya menghitung langsung dari bagian ini. Yang pertama nggak usah kita hitung lagi karena sudah pasti itu yang kita pilih. Jadi tinggal yang belakang. Apa ya lagi ya? Kayaknya nggak bisa ya. Kayaknya nggak mungkin 3 santai ya. Kalau kayak gini kan masih dia 2 dan 1 lah ibaratnya. Itu lagi. Ini baru selesai. Jadi nanti kalau hujan sampai digambar kayak gini. Iya. Ada heuristik benar, paperlognya benar, tapi gambarnya salah. Kenapa gambarnya salah? Karena dia unitnya yang terbesar bukan yang terkecil. Jadi hitungnya udah benar, dapat kayak gini. Misalkan ini soalnya ya, dia benar, hitungnya ini benar, tapi dia hitungnya 1,991. Malah yang lebih gede, akhirnya gambarnya kebalik kan? Yang di Jadi BC kan? Iya. Nah, silakan kita cari paperlog terkecil bukan terbesar. Totalnya cari yang terkecil. Jadi jangan sampai salah ya. Tujuannya adalah kita cari paperlog V terkecil totalnya ya. V total terkecil supaya diameternya kecil. Jadi bukan terbesar ya. Enggak apa-apa. Prolognya aja ya. Oh, nggak jadi pitch. Nggak sampai itu, nggak sampai perhitungannya, nggak sampai itu. Pitch point. Jadi besok itu langsung ke perhitungannya, langsung ke metodenya. Selesai berarti. Biar Jumat sudah selesai, Senin itu sudah fokus belajar, udah gak nambah materi. Kalau nambah materi Selasa baru ujian kayaknya teteran kalian. Jadi kita selesaikan ya Jumat. Oke, integrasi panas sudah tahu ya, integrasi panas sudah ada contohnya di PFD yang susu sapi. Intinya adalah kita mau menghemat biaya utilitas karena ada
biaya utilitas itu ada beban boiler, ada beban pakai steam atau pakai hot oil atau pendingin. pakai flue gas ya. Yes, Atau pakai gas bakar. Kemudian untuk pendingin kita butuhkan mungkin ada air pendingin, mungkin pakai chilled water, mungkin pakai refrigerant, atau mungkin pakai filter, atau mau pakai apapun itulah sebagai pendingin atau sebagai pemanas, sehingga kita bisa kurangi konsumsi keduanya dengan cara memanfaatkan arus yang butuh panas yang pengen membuang panas. Dan akan ada trade off antara operating cost sama capital cost. Operating cost dengan HE itu nanti akan seperti ini bentukannya. Yang satu makin lama makin besar, yang satu makin lama makin kecil sampai nilai tertentu. Kita cari ini adalah cost yang minimum, total cost minimum. Dan untuk integrasi panas itu sama seperti VFD, dia kemungkinannya sangat banyak kemungkinannya. Ini adalah contoh kita punya VFD standar kayak gini. Ada feed masuk, kemudian masuk reaktor, kemudian didistilasikan 2 kali. Ini kalau kita ngambil semuanya dari utilitas. VFD-nya linear, tidak memusingkan. Tapi kalau kita mau melakukan integrasi panas, maka jaringannya akan berubah menjadi seperti ini contohnya. Jadi bisa seperti ini. Lebih rumit tentunya ya. Atau seperti ini. Atau seperti ini. Bisa juga seperti ini. Jadi, dan masih banyak lagi contoh lain. Kalau semuanya digambarin sampai besok kita cuma ngasih contoh doang ya. Ada banyak sekali kemungkinan. Sehingga kalau kita ngasal bikin jaringan HE tanpa ada metodenya, ini kemungkinan akan gagal. Kenapa gagal? Karena kita asal transfer aja panasnya. Kita cuma melihat Q-nya doang. Yang satu butuh buang Q 10.000 kalori misalkan ya, kilokalori. Yang satu butuh membuang 10.000 kilokalori. Sama-sama. Satu butuh membuang, yang satu butuh nambah ya. Yang satu min, yang satu plus. Kita cuma melihat min sama plusnya doang, sama-sama 10.000 kita gabungin. Padahal temperaturnya nggak nyampe. Kita mau naikin dari 20 ke 100 misalkan, tapi ini nurunin dari 90 ke 40, yang nggak akan nyampe. Nggak mungkin kita manasin air 100 kalau pemanasan suhunya 60. Sehingga ini nggak mungkin tercapai. Nah, kalau kita ngasal bikinnya akan kemungkinan terjadi seperti ini. Atau kalau istilahnya adalah disebut sebagai cross temperature. Kalau kita asal nggak pakai metode, ada kemungkinan terjadi cross temperature. Apa itu cross temperature? Cross temperature itu kalau normalnya adalah kalau kita punya air, isinya air dingin 20 derajat dan ada cangkir isinya air panas 90 derajat, kita tempelkan. Dan ini kita pastikan nggak ada perpindahan panas ke lingkungan. Perpindahan panas itu murni hanya dari cangkir ke gelas, konduksi dari cangkir ke gelas, sehingga nanti suhu air di gelas itu naik, suhu air di cangkir akan turun. Kalau seperti ini mungkin ya, suhunya naik dari 20 ke 40, di cangkir dari 90 turun ke 65. Ini mungkin terjadi. Sama kayak kalian ngejalin kopi aja di gelas, nanti kan lama-lama jadi dingin ya. Ini mungkin terjadi. Atau kalau kita jadiin lagi, kita tempel, masih tempel terus, mungkin yang di gelas jadi 50 derajat, yang di cangkir juga 50 derajat. Ini mungkin terjadi. Dan sudah setimbang ya kalau seperti ini ya. Tapi sampai kapanpun kalian nggak akan pernah
kalian tempelkan gelas sama cangkir ini, di gelas temperaturnya naik ke 65, di cangkir turun jadi 40, nggak mungkin. Paling parah adalah temperaturnya ketemu di temperatur yang sama, itu paling parahnya. Kalau di gelas 65, di cangkir 65 ini mungkin, tergantung banyaknya air ya. Ini mungkin terjadi. Atau ketemu sama-sama di 50 ini mungkin terjadi. Tapi nggak mungkin air di gelas lebih panas daripada di cangkir. Kecuali di bawahnya kasih api mungkin ada panas dari luar. Tapi kalau hanya transfer panas dari cangkir ke gelas itu nggak mungkin. Yang di gelas jadi lebih panas daripada yang di cangkir. Paham ya? Itu yang disebut sebagai cross temperatur. Dunia nyata tidak mungkin terjadi. Kalau kalian tidak menggunakan metode, maka ada kemungkinan secara kinya memang bisa ya. Tadi yang satu butuh 1000, yang satu butuh nambah 1000 panas kalori. Secara angkanya memang bisa, tapi secara temperatur nggak mungkin terjadi. Maka kita gunakan metode Page untuk memastikan integrasi bisa dilakukan. Supaya kalian udah nggak capek ngitung, udah bikin capek-capek ternyata nggak bisa dilakukan. Akhirnya harus ngitung ulang lagi dari awal. Maka ada metode untuk memastikan integrasi panas yang kalian lakukan itu secara aktual bisa dilakukan di dunia nyata, bukan cuma hitungan kertas. Dan 5 ya, aktualnya ada 5. Kalian akan punya banyak arus yang butuh panas dan untuk membuang panas. Dari semua arus ini kita seleksi panas yang arus yang visible untuk ditukar. Yang visible itu yang T-nya besar atau T-nya kecil, atau T-nya kecil dan I-nya besar. Karena kalau suhunya nanggung misalkan di 50, sementara rentang operasinya di 20 sampai 90, ini nanggung. Sebagai pemanas dia kurang panas, sebagai pendingin dia kurang dingin. Maka yang visible itu yang temperaturnya tinggi atau rendah. Kalau di tengah-tengah sistem itu dia nanggung. Mau kita masukkan sebagai pendingin dia nggak dingin, mau kita masukkan sebagai panas dia nggak panas, kurang panas. Dan I-nya besar, biar banyak yang bisa kita hemat dalam satu alat. Kalau di ujian kita startnya langsung menentukan titik finish ya. Dua ini kan kita nggak seleksi arus udah ada. Tapi kalau RP dan RP pun jarang ya. Banyak kalau kalian kerjanya di PPC. Engineering, procurement, construction. Kalian terancam integrasi panas, nah itu baru itu emang kerja ya. Jalan itu kalian dari awal. Tapi kalau ujian dia startnya adalah dari teknik. Untuk arus yang kita seleksi itu adalah kita cari yang visible. Hambatannya adalah kalau bocor bisa berbahaya. Kalau arusnya berbahaya, biasanya nggak kita tukarkan panasnya. Misalnya HF isinya adalah asam klorida. Ini tidak kita tukar, panasnya ini bahaya. Kalau sampai bocor orang bisa fatal. Ini tidak. Atau geografis, secara geografis jaraknya terlalu jauh. Yang satu alatnya ada di sini, yang satu alatnya ada di pabrik KS. Itu kalau mau ditukar panasnya jauh. Itu nggak kita tukar panasnya. Atau dari plant yang berbeda. Kayak KS itu kan punya CRM, HRM itu kan dua pabrik yang berbeda. Memang sama-sama KS tapi pabriknya beda. Atau kayak Asahi Mas, dia ada pabrik untuk bikin PVC-nya, ada pabrik untuk membuat gas monomernya dulu. Ada dua pabrik. Nah ini biasanya kita tidak antar pabrik integrasi panasnya, tapi satu pabrik yang sama. Kalau PVC ya di sekitar PVC aja. Ya kayak dari keluaran reaktor mungkin misalnya ya ke bahan baku itu masih oke.
Tapi nggak mungkin kalau reaktor PVC dipakai di pabrik lain, karena nanti masalah kontrol dan startup. Kalau yang PVC-nya trouble, akhirnya yang sana juga itu trouble karena ngambil partnya dari pabrik lain. Biasanya ngambil di pabrik yang sama, plant yang sama. Bukan cuma pabriknya, tapi plantnya yang sama. Kalau kayak pusri, pabrik pupuknya ada 4, 1B, 2B, pusri 3, pusri 4. Ini kalau mau integrasi panas ya satu plant aja. Pusri 4 ya itu. Banyak sekali energi yang bisa dihemat. Uang yang bisa dihemat banyak banget, maka nggak apa-apa. Tapi ini kayaknya nggak pernah ya, kayaknya jarang banget terjadi. Lebih umum adalah satu plant, satu integrasi panas. Udah berputar di plant ini sendiri. Kalaupun ada ngejejer plantnya ada 4 ya, integrasi panasnya hanya berputar di satu plant ini aja, bukan kemana-mana. Nggak akan nyebrang ke plant lain. Supaya kalau satu bermasalah ya udah satu aja, yang lain bisa lagi. Udah selesai. Karena bagian ketiga sudah